Tanyanya gini, Abah gimana tips jawab spontan ketika ditanya di wawancara selain tingkatin literasi? Gini, pertanyaan spontan ya harus dijawab. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan spontan, mau tidak mau harus baca, harus sering banyak mendengarkan, sering banyak diskusi. Jadi kalau saya usul, kalau buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, tentu satu baca, yang kedua ada diskusi, ada seminar, ada konferensi, sering datang, dengerin aja. Dan kemudian sering juga memperhatikan, sekarang ini kan banyak sekali bahan online ya, lihat itu, dengarkan. Dan ketika Anda lihat ada wawancara, maka Anda lihat tuh wawancaranya, bukan hanya isinya, tapi cara menjawabnya. Perhatikan mana yang jangan ditiru, apa saja yang jangan ditiru. Itu jauh lebih mudah daripada mencari apa yang harus ditiru. Nah, menambah wawasan, menambah pengetahuan, itu dijalani secara terus-menerus saja. Jadi jangan berhenti, terus-menerus. Sehingga ketika nanti berdiskusi, tukar pikiran, pengetahuan itu akan otomatis mengalir keluar. Jadi tidak perlu berpikir rumit. Kalau pengetahuan itu sudah ada, pengalaman itu ada, wawasan itu ada, begitu ditanya ya otomatis mengalir keluar. Tidak perlu ngarang, memang sudah ada. Jadi syarat utama untuk bisa menjawab, untuk bisa berdiskusi, ya harus wawasannya ditambah, pengetahuan ditambah, interaksinya ditambah. Gitu ya. Abah kapan ke Madura? Kalau tidak salah 31 atau 1. Salah satu. Pak, kenapa Bapak kalau ada anak kecil cium tangan Bapak, Bapak cium balik tangan anaknya? Kenapa ya? Saya udah kebiasaan begitu. Dan setiap kali melihat anak kecil, selalu rasanya seperti lihat anak sendiri. Jadi kalau salaman dengan anak-anak, jabat tangan anak-anak, maka saya cium tangannya sebagai rasa hormat, rasa sayang, dan mudah-mudahan itu membekas di diri saya. Tangannya yang halus, tangannya yang masih bersih, yang kemudian mengingatkan tentang bersihnya, halusnya tangan anak-anak. Dan mudah-mudahan buat si anak juga menjadi kenangan. Tapi memang saya dari dulu, baik sebelum berada di pemerintahan, masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial, setiap kali ketemu anak-anak memang saya cium tangan. Saya cium tangan anak itu. Dan kalau ngobrol, kalau anaknya masih kecil, biasanya saya berlutut atau jongkok, supaya pada saat ngobrol sama anak-anak, eye level, jadi mata saya dengan mata dia kira-kira setara. Itu membuat si anak juga merasa dia setara dengan yang diajak ngomong. Itu bisa membuat anak-anak lebih confidence, lebih yakin, dan lebih merasa dihargai. Kalau anak itu tumbuh dengan perasaan dihargai, insya Allah nanti kalau sudah dewasa dia menghargai orang juga. Harus dibiasakan, gitu ya. Abah kasih tips belajar dong untuk para pejuang UTBK agar bisa konsisten. Ya. Belajar untuk gini, kalau mau belajar, mau ujian, harus disiplin waktu aja. Putuskan mau alokasikan berapa waktunya, 6 jam, 8 jam sehari, atau 10 jam. Nah terus nanti di breakdown, 1,5 jam istirahat, 1,5 jam istirahat, atau 2 jam istirahat, istirahat 15 menit, stretching, ambil nafas, ambil snack, makan lagi, belajar lagi.